Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zindi Ababil dari kelas 4A dengan NIM 40 12 21 10 55 dengan matkul Hukum Laut Internasional. Di sini saya akan membaca materi tentang laut lepas atau laut terbuka. Laut lepas atau laut terbuka adalah bagian dari lautan yang tidak termasuk dalam wilayah yurisdiksi negara manapun. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai laut lepas. Yang pertama, ada definisi dan batasan. Laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE, laut teritorial atau perairan internal suatu negara. ZEE adalah zona laut yang membentang hingga 200 mil laut dari garis pangkal suatu negara, di mana negara tersebut memiliki hak eksklusif untuk eksploitasi dan penggunaan sumber daya laut. Yang kedua, hukum internasional. Laut lepas diatur oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Menurut UNCLOS, laut lepas bebas untuk digunakan oleh semua negara, baik yang memiliki garis pantai maupun yang tidak, dengan ketentuan bahwa aktivitas di laut lepas harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan negara lain serta sesuai dengan hukum internasional. Yang ketiga, kebebasan di laut lepas. Yang pertama, ada navigasi. Setiap negara memiliki hak untuk bebas berlayar di laut lepas. Yang kedua, terbang. Kebebasan untuk terbang di atas laut lepas. Yang ketiga, pemasangan kabel dan pipa bawah laut. Negara-negara dapat memasang kabel dan pipa bawah laut tanpa perlu izin dari negara lain. Yang keempat, perikanan. Kebebasan untuk menangkap ikan meskipun ada upaya internasional untuk mengatur penangkapan ikan agar tidak berlebihan dan merusak ekosistem. Yang kelima, ada penelitian ilmiah. Bebas melakukan penelitian ilmiah di laut lepas, tetapi harus menghormati lingkungan dan negara lain. Yang keempat, konservasi dan pengelolaan sumber daya. Karena laut lepas bukan memiliki negara manapun, pengelolaan dan konservasinya menjadi tantangan global. Ada organisasi seperti Regional Fisheries Management Organization atau RFMOS yang mengatur penangkapan ikan di laut lepas untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan. Kelima, keamanan. Masalah keamanan di laut lepas termasuk perombakan, perdagangan manusia, dan penyelundupan narkoba. Kerjasama internasional diperlukan untuk mengatasi ancaman-ancaman ini. Yang keenam, lingkungan. Polusi laut dan perubahan iklim berdampak signifikan pada laut lepas. Tumpahan minyak, pembuangan limbah plastik, dan pemanasan global mengancam ekosistem laut yang sangat luas dan penting ini. Yang ketujuh, ekonomi biru. Konsep ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan laut. Laut lepas menawarkan potensi besar dalam sektor ini, termasuk energi terbarukan seperti angin dan gelombang laut serta bioteknologi laut. Pemahaman dan pengelolaan laut lepas memerlukan kerjasama internasional yang kuat dan komitmen untuk melindungi dan melestarikan laut untuk generasi mendatang. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tentang apakah penangkapan yang dilakukan oleh TNI AL di laut lepas ini terjadi, apakah sah menurut hukum laut internasional. Jawabannya adalah penangkapan yang dilakukan oleh TNI AL di laut lepas harus mematuhi hukum laut internasional yang berlaku. Hukum laut internasional memberikan kerangka kerja yang mengatur kegiatan di laut lepas, termasuk penangkapan oleh negara-negara pesisir. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS, negara pesisir memiliki hak kedaulatan atas sumber daya alam di perairan teritorialnya, yang biasanya mencakup 12 mil laut dari garis pangkal. Namun, di luar perairan teritorial ada wilayah yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE yang mencakup 200 mil laut dari garis pangkal. Dalam ZEE, negara pesisir memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukum laut internasional juga mengakui hak negara untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu seperti penangkapan ilegal, penangkapan oleh TNI AL di laut lepas untuk tujuan keamanan nasional mungkin dapat dianggap sah.
asalkan tindakan tersebut proporsional dan sesuai dengan hukum nasional dan internasional yang berlaku. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.